Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sangat solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel tidak bisa ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah, supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, bencilah di sini. Benci gak kok berdua gak ono benci ya. Ya toh, seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak? Ndak ada masuk kok benci-benci ya. Gendengnya ada itu. Gitu loh. Sesat. Ya sesat no, disesatkan tuh Anda tadi. Mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan terus orangnya melakukan apa ke Anda? Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh, sesat gitu dong. Gitu dong. Terus nolong Anda enggak? Duh. Sampean mureng-mureng no karo dhewe. Masa ana wong motor mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu datang, kamu sesat ya? Lah bisa. Ya niki kalangan jalan tambah disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah Loh, ada orang nyetir gak iso gak dalane malah ditekani wong sak kampung, kamu sesat ya? Loh, mulane kula niki sampean dudui dalane. Aneh wong saiki iki. Wong jelas sesat kok malah dituding sesat. Lho kula nyepon nerang yen niku mboten saged nerusno dalane, bingung kula niki. Kok malah dioring-oring. Aku tahu nang Padang Bulan, mulai nang gone Capuat Padang Bulan sama teman-teman dari IKIP Jogja. Padang Bulan di awal-awal jalannya jeblok hujan-hujan gini. Jadi mobil kecil itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Wes, kayak apa-apa ya. Orang kampung keluar satu persatu, sak rombongan. Sampai ini salah. Kudune lewat kene sampean. Oh nggih, Pak. Ngono, wis karo terus dirasani. Terus datang rombongan lho, ya apa sih kok lewat kene? Ya kempet sampean, kudune lewat kene sampean. Lah malah iki wis gak iso mlaku, dioreng-oreng dirasa. Jadi bilang sama teman-teman, kalau aku tersesat tolonglah. Gitu kan? Tunjukin aku jalan. Dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum. Dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya ada manusia akan masuk neraka, kan saya tidak tega. Gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi, tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat, Bapak. Tolonglah aku. Jangan dimarahi. Sesat itu sendiri sudah sengsara. Kenapa engkau tuding-tuding aku, Bapak? Nanti aku tulis puisi loh. Wes, aku kepingin ngomong terakhir ini kira soal tadi kan asalnya tafsir, tadabbur segala macam, jangan sampai bertengkar. Indonesia juga tetap jangan terus ditinggal. Indonesia itu kekasihmu, kamu harus tolongin dia kalau bisa kan gitu. Syukur dia minta tolong, kalau dia tidak minta tolong nanti kita tolong kan GR kan gitu. Kita tak tolong ya. Lah siapa sih ya tolong nih lah. Lu dewe sampean. Saya tidak ada masalah kok. Nah Indonesia ngomong lu piye kowe? Tuas olehmu ngene. Indonesia sendiri tidak merasa ada masalah apa-apa kok, gitu loh. Nah, sekarang Ya'juj Ma'juj itu sasaran utamanya adalah tempat di mana Israel mendapatkan tanah liat. Dan disinilah pusat iblis. Aku tanya lagi, lebih tua mana iblis Dajjal atau Ya'juj Ma'juj? Iblis. Ini anak baru sekarang menyerbu tempat mbahnya. Karena ini gak iblis. Gak iblis iki, hati-hati kamu hitung lagi. Ini tempatnya iblis pulau ini.
Dikuasai sejak dulu. Semara bumi sudah saya bikin drama tikungan iblis 5 tahun yang lalu. Ini tempatnya iblis. Kamu salah sasaran. Kamu pikir ini santri-santri? Enggak, dilungkas ini. Tetapi iblis yang sudah belajar kepada Muhammad SAW. Aku tanya, apakah iblis berani melawan Muhammad? Apakah iblis takzim kepada Muhammad? Takzim. Jadi wis jelas lagi ya, Anda adalah turunan iblis campur Adam yang sudah gondelan rambine Kanjeng Nabi. Jadi iblismu kamu kendalikan, betul enggak, selama ini? Maka jangan dipancing-pancing untuk keluar. Kok metu temen sungguhnya arek-arek. Kan gitu. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Jadi teman-teman tolong pikir kembali. Jokowi mikir kembali. Ya. Saya nggak melawan loh saya. Saya kan dudu iki nggone mbahmu dhewe iki. Ini tempat mbahmu deh. Ini serius, ini tempat iblis, ini serius. Loh, kamu pikir orang Israel enggak? Orang Israel sering kesini karena tahu ini mbahnya. Mbahnya, mereka enggak berani kalau sama kita. Cuman ngapusi gitu dong. Cuman mereka enggak berani. Ini serius ini mas, ini serius. Loh, arek-arek kok ditantang? Mungkin ini penggawean gak duwe ya nih. Ditantang gelut. Loh, ayo wis. Ono ceritane. Jangan marah ya bapak-bapak yang denger ini. Saya ngomong sama anak-anakku, aku tidak ngomong untuk masyarakat dunia melalui YouTube. Kalau keluar di YouTube itu bukan sasaranku. Salahmu dewe buka-buka YouTube. Aku ngomong kepada anak-anakku. Kalau mereka masih hanya iblis, kalian akan segera hancur lebur. Karena iblis tidak bisa dilawan sekedar oleh Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj. Tapi karena iblis yang di pulau ini sudah mengenal Muhammad SAW, maka engkau akan disayangi asal jangan minta berlebihan kepada kami. Kalian kan kita terima selama ini. Tidak ada masalah toh. Kita terima. Manusianya kita terima, tidak ada masalah. Gitu loh. Cuman kalau sudah dikasih hati jangan minta merempelo, dikai rempelo ya lo nih sore meneh. Osus, mari osus dikaro nih sore meneh. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini cara kita untuk menghadapi masa depan. Kita tidak membenci Jokowi, kita tidak membenci Taipan, kita tidak membenci, kita cuma bilang tolong dipikir ulang. Ayo kita baik-baik ke depan. Bener nggak? Tolong dipikir. Wong kita ini mudah kok. Ini turunan iblis, ibaratnya ya. Itu sudah hafal sama macam-macam. Semua diterima di pulau ini. Siapa yang tidak diterima, betul nggak? Semua diterima. Atau orang Barat, orang Arab, semua diterima. Tidak ada masalah di sini. Nginep di rumah orang di kampung juga dengan senang hati kok, dikasih makan kok. Kita ndak anti siapa-siapa, ndak ada rasisme di Indonesia. Jangan pernah ngomong di Indonesia ada rasisme. Kita menerima mereka semua sejak berabad-abad yang lalu. Cuma aja kok pek kabeh. Wingi kos mari ngono kok tuku nggone kos iki. Mari ngono sak omahe kok tuku. Mari ngono aku dadi pembantu rumah tangga iki iso ngene carane. Dadi sutek iki ono ngene carane. Asu pekati Cina. Kalau Anda memikirkan Indonesia berarti Anda bersedekah. Betul enggak? Anda melakukan ihsan kata Cak Fuad tadi. Kalau hasan itu kebaikan biasa, tapi kalau ihsan kata Cak Fuad adalah kebaikan yang luar biasa. Saya nggak harus nolong Anda, tapi saya mau menolong Anda, berarti itu ihsan. Jadi Indonesia gitu mas, cinta dong kita sama Indonesia, kita mikirin. Cuman kata Cak Fuad, yo mikirnya aja terus merugikan dirimu sendiri sampai kamu stres, sampai gua melaku nang pasar ngene kon. Apa orek
mikir Indonesia itu aku. Nunggu. Gitu ya. Jadi menurut saya Anda punya peluang yang luar biasa. Kamu tolong Indonesia semampu-mampu kamu. Nggak bisa nolong presiden kan nggak bisa. Nolong menteri ya gak iso, wong dia gak gelem ditolong. Nolong Pak Lurah aja belum tuh dia mau kok. Ya nolong unsur Indonesia yang lain, tetanggamu kayak temanmu kayak kan bisa. Kalau Pak Lurah minta pemikiran, ya kamu kasih. Kalau dia tidak minta, kalau kamu mau ngasih ke dia ya pakai strategi kata Cak Fuad tadi. Belum tentu dia mau dikasih tahu kok. Jadi menurut saya kita punya posisi sangat bagus karena kita bukan amir, bukan pemimpin, kita hanya orang biasa. Kalau kita mencintai Indonesia kita dapat pahala. Kalau kita kemudian membantu Indonesia kita dapat pahala sangat berlipat-lipat karena fungsinya adalah sodako, sunnah hukumnya mas. Gitu loh, jadi kan asik malahan. Dan jangan tidak mikir Indonesia, pikirin rek, pikirin, cuman ojo sampai mejen kon ya. Itu loh mas ya. Saya sangat memikirkan Indonesia, luar biasa saya. Cuman saya memilih tempat yang paling inti pada Indonesia yaitu wong cilik, yaitu orang-orang yang huraba seperti ini. Itu bagi saya Anda ada yang paling sejati dari Indonesia sehingga saya mau. Ini sudah 16 tahun. 16 tahun setiap bulan. Dan tidak minta biaya pemerintah, tidak punya sponsor, tidak ngemis siapa-siapa. Kita tidak mau ganggu Indonesia. Indonesia punya masalah besar kok. Masa kita mau ganggu? Kiai Kanjeng mau ke Spanyol tempo hari mau dibiayai oleh salah satu kementerian. Kita tidak mau, bukan apa-apa, bukan kita sombong. Loh, rakyat masih punya banyak masalah. Masa uang segitu banyak dipakai untuk tiketnya Kiai Kanjeng? Enggak. Gitu loh mas. Jadi kita mungkin Anda tidak bisa mengatasi masalah, saya tidak bisa mengatasi masalah, tapi paling tidak kita tidak nambahi masalah, tidak nambahi beban rakyat kan begitu. Maka Kiai Kanjeng ini tidak berhenti terus, ada yang kerjasama, ada yang infak, ya. Jadi ada yang nyugui kopi, ada yang enggak. Nah, ini ada, ini pas ada ini. Nah yang infak Kiai Kanjeng juga infak betul-betul infak. Jadi mereka tidak berharap apa-apa. Itu loh teman-teman sekalian. Oke, jadi menurut saya jelas ya posisinya mas ya. Pikirin Indonesia, kamu akan dicintai Allah karena kamu mencintai sesuatu yang kamu tidak berkewajiban, betul enggak? Kalau kamu presiden, kamu berkewajiban. Sedikit kamu tidak mikir Indonesia, sedikit kamu tidak. Kok kamu bisa makan enak? Orang di sana digusur habis berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mereka hidup di sana, anak turun. Kemudian sekarang kehilangan tempat, kehilangan kerjaan. Terus kamu bisa makan enak sebagai presiden. Itu kamu akan mendapat wabal dari Allah luar biasa besarnya. Kan begitu. Nah, itu kira-kira mas. Mulanya ojo jadi pemimpin. Kecuali Allah memerintahkan kamu. Kecuali rakyat sadar tentang apa itu pemimpin. Maka Anda mbok anu jangan disebab gubernur itu belum tentu pemimpin, dia petugas. Dia tenaga kerja. Betul enggak, Mas? Presiden itu TK 1, TKI 1, tenaga kerja Indonesia urutan 1. Kan begitu? Gini, sekarang ngomong gini, supaya Anda tidak soal tafsir tadabbur ini jangan sampai kalau kita sekarang melakukan sosialisasi tadabbur jangan sampai menjadi pernyataan anti tafsir. Karena di dalam tadabbur kadang-kadang sangat diperlukan tafsir. Demikian juga tafsir tidak akan kaya kalau tanpa tadabbur, kan begitu. Jadi kedua-duanya harus bekerja sama, betul enggak? Kita enggak anti siapa-siapa, anti mutlak ini. Gitu ya. Oke. Anda kan kurang waspada. Medsos itu kan isinya ketidakwaspadaan global. Sembarang dilek, jelek tok nomene, kopas, kan gitu. Dan ini kan cuman apa tuh dunia ini, apa tuh mas? Apa tuh? Wah ini tak dawakno iso guyu kekel aku. Tak nyoba dikit ya. Nyoba dikit. Saya tanya, kamu kenal iblis? Tahu, pernah dengar? Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj?
Oke, aku sekarang yang tertua di antara tiga ini yang mana? Iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan dari kepustakaan Islam, Iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis, dia paling senior di antara para malaikat. Ya toh? Siapa yang lebih senior dari Iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya, tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Ya. Nah, Ya'juj Ma'juj itu lahirnya kapan? Dajjal itu ya mesti ae kon gak ro. Wong kon jumlah rambutmu ro? Ro, piro jumlah rambutmu? Ro persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya. Gak percaya menek hitungan. Ya ngono Abu Nawas. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Jadi selama 700 tahun itu 700 jadi gini. Nah, Iblis sudah tahu ya. Sebelum ada Adam jauh. Gitu ya. Kan Anda tahu Adam dibikin tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat. Nah, tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Ya, kita dapur aja. Tidak penting benar salahnya, kan kita sama-sama tidak bisa melacak. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah, soal tafsir kon iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya podo, hanya Allah yang ngono tok. Lewat jan yo ro ning ngono rek. Nah, hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu kan, artinya tidak bisa ditafsirkan tetap gitu loh. Dan indahnya Al-Quran karena ada alif lam mim alif lam ro, ada nun itu loh, terutama nun. Wah, gak ono dal gandi, gak ono. Jadi gini, jadi teman sekalian, kalau Dajjal itu kan dikenal setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi, terutama Rasulullah. Menimni ono Dajjal ngene, ono Ya'juj Ma'juj ngene, di Quran juga ada Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi pokoknya kalau dilihat dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam tanda petik, kan Iblis, baru Dajjal, baru Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya tadabbur aja. Dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu. Kemudian memuncak pada abad 17 dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia. Dajjal itu satu cara pandang di mana Anda ditipu, di mana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka. Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik padahal itu neraka. Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul enggak? Yang Anda cari-cari itu, Allah sendiri mengatakan, aku bikin tampak indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan gitu. Itu jadi nono arek, gak usah tak terus-terusan lah. Gue temannya tak kayak contoh-contoh terus. Jadi Dajjal sudah berlaku sekarang. Semua sistem politik, semua sistem kebudayaan, semua sistem nilai dan kepercayaan sudah Dajjaliyah semua sekarang ini. Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir Dajjal tadi yang membuat manusia terbalik penglihatannya terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut nggak sama neraka menurut Anda? Wong Indonesia ini bener takut apa tidak? Nggak takut-takut amat toh. Kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang disebut surga itu pokoknya kan duwe lomah lebih besar, bojo luwe ayu dan akeh, ngono ta sing dibayangno. Jadi aspirasi orang kebanyakan tentang surga itu aspirasi materialisme. Itu ya. Jadi bayanginnya tetap bayang materialistik gitu loh. Padahal surga itu enggak gitu sama sekali. Aku rodok riset iki.
Oke. Yang paling gampang kan Allah mengatakan surga ada 4. Ada 4. Terus warnanya hijau tua gitu ya. Terus nanti Anda punya bawahan yang namanya sesuatu yang mengalir, yang disebut sungai. Sungai itu tidak pada airnya, tidak pada tanahnya, tidak pada suket-suketnya, tapi pada alirannya, betul enggak? Kalau ada sungai tidak ada airnya, kamu mengatakan itu sungai kok nggak ada airnya. Jadi sungainya bukan air. Jadi pada apa sungainya itu? Pada sesuatu yang mengalir, sifat aliran itu. Dan kamu membawai min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi kamu di atasnya. Jadi kamu itu pemerintahnya sesuatu yang mengalir. Jadi kamu bisa mengalirkan sesuatu, kehendakmu, semua segala macam. Nanti kamu skenario sedemikian dan tercapai. Dan bedanya dengan yang membuat kita tidak bisa paham surga sampai hari ini adalah kalau di dunia surganya seseorang bisa merupakan neraka bagi orang lain. Ada kamu beli motor baru itu neraka bagi tetanggamu, betul enggak? Betul enggak? Yang satu kawin mengawini cewek neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita terpenuhi semua yang kita inginkan tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat mereka berebut gelas tapi tidak ada pertengkaran dalam perebutan itu, dan seterusnya lah, macam-macam gejala-gejala surga itu. Saya ingin mengatakan ini kepada Anda semua untuk supaya Anda itu jangan terlalu bingung-bingung amat melihat keadaan ini. Indonesia itu tidak ada kan tidak ada apa-apa. Dunia tidak ada ya apa-apa Thomas. Kamu pikir Anda cuma hidup sekali. Bagaimana kalau nanti dihidupkan lagi? Dikit tak tekati loh ini. Awas ngonek. Ya Allah, semua jamaah KJ tolong hidupkan lagi sesuai dengan ayatmu. Allah mengatakan enggak, bukan itu. Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Padahal dulunya kamu mati, gitu kan kalimatnya. Dulunya kamu mati. Kalau dulunya mati, sebelum mati hidup apa enggak? Berarti sekali ya. Dulunya kamu mati berarti kita tarik ke belakang, berarti sebelum mati tadi kan hidup, berarti satu kali hidup, satu kali mati. Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan lagi, berarti 2 kali. Kemudian aku matikan lagi, 2 kali hidup, 2 kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini tok aja Anda hidup 2 kali, baru di surga. Yang rokok lah nek kono. Tapi dengan catatan rokok yang saya bilang itu omongannya Dajjal, kan gitu. Jadi kalau omongan saya, Anda surga. Bahwa surga keberatan sama Anda butuh tanggung jawabku. Ya ngono ya, sing seger mikirnya ya rek ya. Oh nek kon gak duwe kesegaran ngono, wis gak enak uripmu ya, sing seger. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Dajjal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran Inkamaya, penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin, ya, di laut-laut di mana Mojopahit jadi gugup, Demak jadi gugup, semua sampai terjadi ada 4 tahun kosong di mana Sunan Kalijogo memimpin penimbunan kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan dan seterusnya. Ini dia tahu persis. Iki rotok ponakane Gajah Mada. Cuman Gajah Mada takoni sapa iku apa gak ero. Gak sampe kenal aku nek raine dipadak-padakno karo aku ngono iki. Iya, guyon ya Mas ya, tapi serius ya. Iya, tenang aja, Joko Atin kok tak lamarno nang Gajah Mada. Wong beliau-beliau itu kita cinta kok. Kita ngomong macam-macam cinta kok. Cinta itu kan ukurannya tidak pada epistemologi, ukurannya pada niat. Vibrasi cintanya itu gitu. Oke. Iki tak persingkat rek. Dajjal sudah berlaku. Ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak ilmunya Dajjal. Kemudian sampai ada
sandiwara timur lawan barat, komunisme lawan kapitalisme, terus ada demokrasi segala macam, terus dibikin ada negara, ada nation state, mari ngono apa state, apa ngono state, terus pokoknya negara seolah-olah penting. Begitu wis dadi negara dibuka pagar negara. Sekarang MEA masuk semua sini, masuk semua loh, jarit negara. Jadi kita diombang-ambingkan ya. Dan di puncak suksesnya Dajjal itu secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah, kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang terbalik seperti itu. Nah sekarang adalah era Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali, kalau Ya'juj Ma'juj itu dari utara. Nah sekarang yang paling jadi sasaran Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia. Ngono ceritanya. Ya'juj Ma'juj itu pokoknya kuning lah. Itu infanteri yang luar biasa. Tapi dia kesini. Tadi ingat tak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan Jibril disuruh cari tanah liat. Sampai sini, di sini sudah ada iblis jauh sebelumnya. Di tanah ini sudah dikuasai iblis. Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang, di sini sudah dikuasai iblis. Gitu loh. Karena iblis langsung lari, begitu diibliskan karena la yasjud itu tidak tahu sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika Jibril mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, Jibril lari. Mikael lari, terus Israfil lari, tinggal Israel. Israel memakai ilmunya iblis. Itu iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel tak. Iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul enggak? Iki gimana kok ditaruh di surga ya Adam ya apa? Di bumi fil ate. Ini jailun fil ardi khalifah. Lah kok ditaruh di surga? Salah ini, tidak taat sama Allah. Akhirnya iblis berusaha. Bagaimana caranya memindah Adam dari surga ke bumi? Bener nggak yang dilakukan? Nah, ya lumayan. Ya, jangan aja pecah dasar. Nah, cara dia masuk surga itu gini, surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah, caranya iblis masuk surga itu, dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis bleng masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu, kemudian menunggu naga beol. Begitu beol, iblis ikut, dan begitu keluar dari duburnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam, tapi dia dihalangi oleh burung merak yang sangat banyak di surga, yaitu pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya Allah untuk menjaga setiap zona surga. Maka akhirnya iblis acting, dia beli serban. Lagi gitu menanti. Jenggotnya dipanjangkan, terus dia ambil buah apa itu, disuduk-suduk terus jadi tasbih. Terus katoke diunggahno. Loh ini serius sih. Ini serius ini. Nah akhirnya si iblis ini menemui Adam di dalam kostum malaikat. Gitu. Adam hormat kan, loh ini malaikat siapa ini? Oh kan Zuljannah, bendaharawan surga, al-khasyi, ar-raqi, as-sajid, tafadhalu. Itu dihormatilah oleh Adam. Dan semua bangsa Indonesia sekarang adalah Adam yang didatangi oleh
saya gondrong ini kan ada pahalanya. Karena gini loh, saya tuh didatangi orang, beberapa orang dan berkali-kali. Sopo kon? Kulo diutus Nabi Ibrahim, Cak. Besoknya lagi, sopo kon? Kulo utusannya Nabi Musa. Terus datang lagi, kulo niku utusannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok aku dengar ngutus wong nang aku ngono? Mboten, Cak. Kanjeng Nabi niku ngersula. Ngapa kok ngersula? Ngersula itu hatinya nelongso gitu loh. Apa kok Kanjeng Nabi ngersula? Lah iya. Oleh iki orang-orang Islam sekarang itu ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul kok mek jenggote tok. Mbok rambutnya ya ditiru, ngono. Ngono ceritanya. Ngono ceritanya. Oh iya ya, bener ya. Wah. Iya kok. Kabeh Nabi gondrong. Dari Adam, masuk Adam nang perapatan jalan nang salon ngawur ae. Ya toh? Apalagi Nabi Nuh ndak sempat ngurusi rambut. Dia bikin bahtera begitu besar untuk 1000 pasang binatang dengan sekian ratus umat Islam. Jadi itu harus teknologi sangat tinggi. Belum lagi nanti binatang dan binatang ini selalu bertengkar dan dikasih kurungan masing-masing. Belum lagi nanti ada binatang namanya Balkadaba dan iblis masuk kapal itu dengan berlindung di ekornya Balkadaba. Nah, ini cerita lain kapan-kapan. Disitulah lahirnya tikus, lahirnya lahirnya babi. Itu, ketika itu lahirnya. Gitu. Kon buktekno gak iso, mbantah ya gak iso. Kapok kan ya. Nah, ini teman-teman, supaya Anda itu luas dan jangan terlalu dibebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak membebanimu. Kamu harus tetap gembira, harus tetap seger hidupmu. Dengan pengetahuan yang luas kamu kan ketawa-ketawa sendiri. Betul enggak? Terus nanti iblis datang ketika kapal mulai berangkat, banjir sudah besar, terus itu kata si iblis. Terus sapa ya? Mboten kula. Kurang ajar ngapa kowe lene iblis? Itu kata si Nabi Nuh. Mboten. Pinten niki sing melok sampean niki? Berapa yang ikut sampean? Maksudnya kewan ta wong niki lho tiange kan jumlahnya pinten? Orangnya berapa yang ikut sampean? Yo 300 lah. Terus sing kelelep, sing kena banjir, wah gak iso dihitung. Nek 1.000 ono. Oh berarti menangku loh kali sampean. Ngene. Iblis carane ngenyek ngono. Jadi sing melok sampean mek 300, sing melok aku 100.000. Lho, tahu kan krungu cerita ngono? Gak tahu wong aku ngarang dhewe. Sekarang ya judge eranya sekarang. Dajjal sudah berlaku kok. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu. Itu pengalian isu. Anda tahu Cina itu komunis apa tidak? Cina itu pernah dihapusi iblis di depan pintu surga, betul enggak? Sekarang dia pinter, tetap komunis politiknya untuk imamah Cina iya. Sekarang pelajari ekonomi dunia. Sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di situ, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan? Nah, tutup di kemarin. Ya, kan dia pernah jadi. Sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah tidak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Afrika udah lemah, tidak bisa apa-apa.
Karena doanya juga tidak jelas. Obama atina fidunya, tidak jelas. Digawe meneh, oh sesat gue ya. Oke. Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sama solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel tidak bisa ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok berdua ya gak ono benci ya. Ya toh, seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak ada, masuk kober benci-benci ya. Gendengnya ada itu. Gitu loh. Sesat. Ya sesat disesatkan tuh Anda tadi. Mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan terus orangnya melakukan apa ke Anda? Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh, sesat gitu toh. Gitu toh. Terus nolong Anda enggak? Duh. Sampean mureng-mureng no karo dhewe. Masa ana wong motor mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu dalam, kamu sesat ya? Lah itu. Ya ini kalangan jalan tambah disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah di. Ya, ada orang nyetir gak iso garo dalane, malah ditekani wong sak kampung, kamu sesat ya? Lah, mulai kula niki sampean dudui dalane. Aneh wong saiki iki. Wong jelas sesat kok malah dituding sesat. Lho kula nyepon nerang ya niku mboten saged nerusno dalane, bingung kula niki. Kok malah dioring-oring. Aku tahu nang Padang Bulan, mulai nang gone Capuat Padang Bulan sama teman-teman dari IKIP Jogja. Padang Bulan di awal-awal jalannya jeblok hujan-hujan gini. Jadi mobil kecil itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Wes, kayak apa-apa iki. Orang kampung keluar satu persatu, sak rombongan. Sampai ini salah. Kudune lewat kene sampean. Oh nggih, Pak. Ngono, wis karo terus dirasani. Terus datang rombongan lho, ya apa sih kok lewat kene? Ya kempet sampean, kudune lewat kene sampean. Malah iki wis gak iso mlaku, dioreng-oreng dirasa. Jadi bilang sama teman-teman, kalau aku tersesat tolonglah. Gitu kan, tunjukin aku jalan dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum, dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya ada manusia akan masuk neraka, kan saya tidak tega. Gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi, tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat, tolonglah aku. Jangan dimarahi. Sesat itu sendiri sudah sengsara. Kenapa engkau tuding-tuding aku, Bapak? Nanti aku tulis puisi loh. Wes, aku kepingin ngomong terakhir ingin kira soal tadi kan asalnya tafsir, tadabbur segala macam, jangan sampai bertengkar. Indonesia juga tetap jangan terus ditinggal. Indonesia itu kekasihmu, kamu harus tolongin dia kalau bisa kan gitu. Syukur dia minta tolong, kalau dia tidak minta tolong nanti kita tolong kan GR kan gitu. Kita tak tolong ya. Loh siapa sih tolong gitu ya, ngeluh dewe sampai ya. Saya tidak ada masalah kok. Nah Indonesia ngomong lebih gue tuas olehmu ngene. Indonesia sendiri tidak merasa ada masalah apa-apa kok gitu loh. Nah sekarang Ya'juj Ma'juj itu sasaran utamanya adalah tempat di mana Israel mendapatkan tanah liat, dan disinilah pusat iblis. Aku tanya lagi, lebih tua mana, iblis Dajjal atau Ya'juj Ma'juj? Iblis.
Ini anak baru sekarang menyerbu tempat mbahnya. Karena iki nggone iblis. Nggone iblis iki, hati-hati kamu hitung lagi. Ini tempatnya iblis, pulau ini dikuasai sejak dulu. Semara bumi sudah saya bikin drama tikungan iblis 5 tahun yang lalu. Ini tempatnya iblis. Kamu salah sasaran. Kamu pikir ini santri-santri? Enggak, dilungkas ngene. Tetapi iblis yang sudah belajar kepada Muhammad SAW. Aku tanya, apakah iblis berani melawan Muhammad? Apakah iblis ta'zim kepada Muhammad? Ta'zim. Jadi jelas lagi ya, Anda adalah turunan iblis campur Adam yang sudah gondelan rambine Kanjeng Nabi. Jadi iblismu kamu kendalikan, betul enggak, selama ini? Maka jangan dipancing-pancing untuk keluar. Kok metu temen sungguh arek-arek itu. Kan gitu. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Jadi teman-teman tolong pikir kembali. Jokowi mikir kembali. Ya. Saya nggak melawan loh saya. Saya kan dudu iki nggone mbahmu dhewe iki. Ini tempat mbahmu deh. Ini serius, ini tempat iblis, ini serius. Loh. Kamu pikir orang Israel sering ke sini karena tahu ini mbahnya. Mbahnya, mereka tidak berani kalau sama kita, cuman ngapusi gitu dong. Cuman mereka tidak berani. Ini serius ini mas, ini serius. Lu arek-arek kok ditantang? Mungkin ini penggawean gak duwe ya tak nih, ditantang gelut loh. Ayo wis. Ono ceritane. Jangan marah ya bapak-bapak yang denger ini. Saya ngomong sama anak-anakku, aku tidak ngomong untuk masyarakat dunia melalui YouTube. Kalau keluar di YouTube itu bukan sasaranku. Salahmu dewe buka-buka YouTube. Aku ngomong kepada anak-anakku. Kalau mereka masih hanya iblis, kalian akan segera hancur lebur. Karena iblis tidak bisa dilawan sekedar oleh Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj. Tapi karena iblis yang di pulau ini sudah mengenal Muhammad SAW, maka engkau akan disayangi asal jangan minta berlebihan kepada kami. Kalian kan kita terima selama ini, tidak ada masalah toh. Kita terima, manusianya kita terima, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kalau sudah dikasih hati jangan minta merempel loh. Dikai rempel ya lo ini sore meneh. Osus mari osus dikaro ni sore meneh. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini cara kita untuk menghadapi masa depan. Kita tidak membenci Jokowi, kita tidak membenci Taipan. Kita tidak membenci, kita cuma bilang tolong dipikir ulang. Ayo kita baik-baik ke depan. Bener nggak? Tolong dipikir. Wong kita ini mudah kok. Ini turunan iblis, ibaratnya ya. Itu sudah hafal sama macam-macam. Semua diterima di pulau ini. Siapa yang tidak diterima, betul enggak? Semua diterima. Atau orang Barat, orang Arab, semua diterima. Tidak ada masalah di sini. Nginep di rumah orang di kampung juga dengan senang hati kok, dikasih makan kok. Kita tidak anti siapa-siapa. Tidak ada rasisme di Indonesia. Jangan pernah ngomong di Indonesia ada rasisme. Kita menerima mereka semua sejak berapa abad yang lalu. Cuma aja kok pek kabeh rek. Wingi kos mari ngono kok tuku nggone kos iki. Mari ngono sak omahe kok tuku. Mari ngono aku dadi pembantu rumah tangga iki iso ngene carane iki. Dadi sutek iki ono ngene carane. Asu pekati Cina. Kita ndak anti loh mas. Kita ndak anti loh ya. Tolong ingat, kita ndak anti siapa-siapa. Kita terima semuanya. Terakhir sekali, jin pun kita terima. Dan sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda, tolong jangan benci jin.
Ar-Rahman itu kenapa kok fabi ayyala rabbikuma? Tadi Ali ingat kita di mobil bilang, Ali mengatakan mungkin suami istri, itu maksudnya jin dan manusia. Seluruh surat Ar-Rahman itu untuk jin dan manusia. Jadi kita sama jin dengan jin itu kompak. Kenapa kalau ada jin merasuki atau siapa merasuki kamu tuduh itu jin, terus kamu keluar. Nanti aku bacakan mantranya Nabi Sulaiman. Itu kejem banget karo jin. Kejem banget. Asal dikit-dikit ada bahkan di syuting tuh. Menangkap jin. Wah. Kamu kok kejem amat sih sama sesama makhluk Allah. Akhirnya datanglah utusan masyarakat jin ke Kadipiro. Cak, tolong bilang sama manusia, itu yang nakal jin itu cuman ada 0,01%. Bayangin kalau yang nakal itu 5% aja dari jin, yang jumlahnya beratus-ratus kali lipat dari bangsa Indonesia. Kalau mereka nakal, setiap sidang kabinet kesurupan KB. Bener gak? Setiap orang Jumatan khotibnya kesurupan. Setiap sekolahan di kelas gurunya kesurupan. Setiap orang tidur dengan istrinya, suaminya diganti jin. Dan mereka mampu melakukan itu semua. Ayo awas engko. Mas iki sampean temen Pak. Demikian standing comedian. Jadi Mas, ojo terlalu cemas. Ayo kita pahami seluas-luasnya ya, supaya Anda tetap bergembira dan Anda tidak membenci orang yang menyakiti Anda. Karena Rasulullah tadi mengatakan, Cak Fuad dulu pernah menjelaskan, kalau orang Yahudi itu kalau dipukul dia membalas. Bahkan itu menjadi hukum. Kalau orang Nasrani sangat arif, dipukul pipi kanan, Pak, ngomong. Kalau Islam, kata Cak Fuad di Padang Bulan, Islam sangat rasional di tengah-tengah. Itu namanya ummatan wasaton. Kamu punya hak membalas, tapi kalau kamu memaafkan, itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, itu para dan itu yang saya tawarkan di Kendiri Cinta. Kita tidak menjadi golongan, kita tidak akan bikin golongan independen untuk mencalonkan gubernur. Enggak. Kita melepas Anda semua. Anda jangan percaya sama saya. Percaya kepada Tuhan, kepada Muhammad, dan kepada yang benar. Saya tidak ada, tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi jangan menjadi kultus. Maka tadabbur di Ma'iyah ini tidak menghasilkan madhab. Ya toh? Madhabnya macam-macam, tidak ada masalah. Kemarin tuh ada siaran yang ngimami tarawih yang ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dibales sen. Iya kan abu ono ngono iku. Ya sembuhku mazhab capo apa karo iku. Jadi di sini mazhabnya juga macam-macam, tidak ada masalah. NU, Muhammadiyah mau apa, itu semua hasil tafsir. Tapi harus dikembalikan kepada tadabbur. Anda boleh masuk NU, boleh masuk Muhammadiyah, boleh masuk mana saja, boleh milih mazhab yang mana saja, tapi kembali kepada tadabbur, yaitu bahwa outputmu lebih rahmatan lil alamin untuk siapa saja. Betul enggak Mas? Oke. Tepuk tangan untuk iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika menciptakan manusia dengan diposisikan lebih tinggi derajatnya dari benda-benda, pepohonan, dan hewan. Jika manusia mestinya bagaimana? Sundusin meneruskan kejaran Tarmihim. Kalau manusia fokus perjuangannya bukan materialisme, bukan sofistikasi mejeng, kesombongan ekspresi atau perubahan-perubahan gaya hidup, bukan gedung-gedung tinggi dan mewah, alat-alat komunikasi yang efektif, perangkat-perangkat transportasi dan properti,
Apalagi kalau itu semua diselenggarakan melalui penjajahan suatu konspirasi global terhadap bangsa-bangsa lainnya. Melalui perampokan kekayaan bumi yang sebenarnya harus berbagi dengan generasi-generasi anak cucu, serta pembodohan yang ditayangkan sebagai pendidikan, keterpelajaran, dan intelektualisme, serta melalui ketidakadilan, kesenjangan, dan ketidakseimbangan tatanan yang merendahkan dan merugikan mayoritas umat manusia. Jadi, apa yang bagiannya makhluk manusia? Manusia tidak bisa disebut manusia kalau orientasi tindakan sejarahnya adalah kebendaan. Manusia itu jiwa, manusia itu rohnya. Manusia bukan batu, logam atau kayu. Kepemimpinan manusia atas dirinya sendiri maupun di antara sesamanya adalah kepemimpinan jiwa, budi pekerti, rohani, mental, intelektual, moral, dan spiritual. Apakah manusia sekarang kehilangan jiwa dan semua yang kamu sebut itu? Tidak, lebih parah dari itu. Manusia tidak bisa tidak berjiwa. Manusia tidak bisa mengelak dari intelektualitas, mentalitas, moralitas, serta spiritualitas. Tetapi di zaman sekarang ini, seluruh anasir kejiwaan itu diabadikan oleh manusia demi pencapaian materialisme. Bahkan nabi, malaikat, dan Tuhan dipahami secara materi dan dimanipulasi serta dieksploitasi untuk kepentingan materi. Tarhimihim menghela napas panjang. Tidak ada yang lebih menggembirikan hati orang-orang tua. Pak De Pak Lekmu ini melebihi mendengarkan kata-kata indah. Baik dan benar seperti itu ya berasal dari mulut anak-anak muda. Karena manusia itu jiwa, Pak De. Jitul melanjutkan, maka satu-satunya jalan yang pada harus ditempuh oleh manusia adalah perjuangan menuju Sang Maha Jiwa. Tetapi manusia di zaman ini melangkahkan kaki sejarahnya, berbalik arah darinya, membelakangi dan memunggungi. Bahkan sesungguhnya itu adalah tindakan meremehkan, mengabaikan, dan mengkhianati Sang Maha Jiwa. Sundusin menyelah, dari mana kalian dapatkan pengetahuan dan kesadaran semacam itu, anak-anak muda? Dari himpunan informasi dan perenungan yang kami dengarkan dari Mbah Markesot serta Pak De Pak Lek. Kami, orang-orang tua yang bodoh dan gagal secara ini, rasanya tidak pernah mengajari kalian untuk berkata seperti itu. Pak De Pak Lek tidak pernah mengajari. Justru karena itu kami bisa sampai pada pikiran dan penjiwaan seperti itu. Sebab Pak De Pak Lek yang membukakan pintunya. Bagaimana kalau Pak De Pak Lek kalian sendiri berkesimpulan bahwa berbagi kearifan hidup seperti itu sesungguhnya adalah kamuflase untuk menutupi kegagalan hidup Pak De Pak Lek. Yang bagi kami gagal bukan Pak De Pak Lek, melainkan hampir semua yang lain yang Pak De Pak Lek tidak ikut serta di dalam arus mereka. Kenapa? Mereka di luaran sana berduyun-duyun menyembah berhala, hidupnya bersujud kepada materialisme dan keduniaan, dan kelihatannya berhasil, penuh gemerlap dan gegap gempita. Tapi pada kenyataannya, tiap saat mereka mengeluh tentang berhala. Tiap hari mereka bertengkar dengan tema ketidakadilan materi, ketidakmerataan ekonomi, ketidakadilan penghidupan, serta kecemasan akan terjadinya krisis. Mereka itu menyembah berhala, tetapi ditolak oleh berhala. Pak De Pak Lek, keadaan zaman semacam itu kurang darurat bagaimana? Tiap kali kita disodori kata kebenaran,
bisa jadi pikiran kita melayang menuju pada sesuatu yang menjadi patokan. Bisa berbentuk kitab suci, undang-undang, peraturan, atau apapun yang dianggap normatif, yang biasanya berposisi saling berhadapan, hitam putih dan kadang kaku tanpa sela. Tetapi apakah benar hal yang selama ini dipersisikan hitam putih, berhadap-hadapan, kaku tanpa sela tersebut selalu harus menjadi referensi utama menguak kebenaran? Dalam Hasanah Nusantara, terutama masyarakat Jawa, ada istilah niteni. Secara linguistik, niteni berasal dari titen yang berarti ingat atau eling. Sebagai konsep filosofi, niteni lebih bisa diartikan kata kerja sekaligus kata sifat berupa kecakapan dalam praktik yang meliputi aspek pengamatan, memperhatikan kecermatan atau peneliti, bahasa yang bisa dipakai oleh kalangan akademis dengan istilah observasi. Dari proses niteni, biasa orang Jawa menyebut dengan ilmu titen. Istilah titen ini digunakan tidak hanya untuk menangkap kejadian-kejadian di lingkungan sekitar, hanya dengan panca indera sebagai alat pengamatan, melainkan menggunakan perangkat rasa dan diolah terus-menerus melalui laku dan pengalaman sebagai pembuktian secara empiris. Hal ini menjadi kebiasaan setiap individu dalam tradisi jiwa. Jawa dibekali dengan kebiasaan niteni. Niteni dalam konteks persinggungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun transendental. Kemampuan untuk niteni adalah sebagai upaya manusia merancang masa depan. Mewaspadai kejadian di sekitarnya, menghindari maupun mencegah malapetaka atau akibat buruk bagi pribadi maupun lingkungan. Yang salah satunya adalah menghindari manusia dari kepunahan eksistensinya. Baik ego, komunitas, entitas, baik maupun makna kemanusiaannya. Dari sejarah kita belajar bahwa kadangkala kehancuran peradaban manusia dimulai dari kehilangan konsep rububiyahnya. Berhala sebagai bagian penanding, entitas pelindung, penjaga peradaban kerap dihadirkan sebagai tertuduh. Karena esensi berhala pada ujungnya adalah pembiasaan laku secara konservatif yang kemudian menutup kemungkinan hadirnya reevaluasi dari sang maha makhluk mutlak. Ketika kita diingatkan dengan sejarah Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid, kita diingatkan pada peristiwa penghancuran berhala secara fisik yang berupa patung yang dianggap sebagai Tuhan, dan mengingatkan serta mengajarkan kepada kita untuk kembali pada Allah SWT sebagai Tuhan yang sejati, dan hanya mengabdi dan bertuhan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dalam hidup, tentu sangat berbeda dengan masa yang lampau. Dulu orang tak pernah disibukkan dengan hal-hal semacam media sosial, pencitraan, penguar kebencian, dan lain sebagainya. Ranah zaman telah berubah. Entah kenapa popularitas, identitas, kekayaan materialitis bukan hal yang asing lagi untuk dikejar-kejar. Padahal dalam lagu Rampak Osing tentulah diingatkan semua itu tidak dibawa mati, karena titik perpindahan di dunia adalah kematian. Hal-hal bersifat sementara telah menjadi berhala. Cerita ini mungkin selalu ada di dunia dengan bentuk yang berbeda di setiap zamannya. Apakah hari ini dengan adanya fenomena berita viral zaman now, akhir-akhir ini termasuk pemberhalaan yang dibentuk oleh media, baik itu media televisi ataupun media sosial? Indoktrinasi media yang membentuk cara berpikir instan untuk memperoleh kesuksesan dan ketenaran, yang sebenarnya merupakan pembentukan berhala kecil
yang tujuan akhirnya memperoleh berhala yang lebih besar, yaitu uang. Litani dihadirkan oleh simbah kita tidak hanya berhenti pada membaca, tetapi pada langkah aplikatif yang dalam Islam sebagai sarana. Membaca apa yang diwahyukan, Iqra bismi rabbika, tentang kehidupan ini detik demi detik selalu berubah. Ambir weruh tentang dutaning wong urip luruh kebenaran sejati. Tanpa harus terjebak pada palung keberhalaan, sebab sehebat apapun berhala yang dihadirkan oleh setiap pergulatan zaman tidak akan pernah bisa menerjemahkan kehakikian fungsinya. Apalagi kepada manusia secara langsung, wala yastahti'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Surat Al-A'raf ayat 192. Dengan niteni bahasa Jawa, mungkin kita akan lebih mengerti, karena niteni bukan sekedar mengingat-ingat yang dalam bahasa Jawa eling-eling. Niteni tentu lebih kompleks karena melihat peristiwa dari berbagai dimensi, baik waktu, arah, apa dan bagaimana peristiwa dan seterusnya. Di majelis masyarakat Ma'iyah, kita duduk bersama untuk saling berdiskusi, mencari, mencoba mengenali dan meneliti lebih dalam makna berhala zaman sekarang ini. Karena bagaimanapun dalam hidup dan bersosial, tentu tak akan lepas dari hal-hal bersifat materi dan juga media sosialnya. Bagaimana seharusnya kita bermedia sosial yang baik dan menyikapi dengan laku hidup yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan semata, sehingga menjadi bekal lebih jauh melangkah dan memantapkan kuda-kuda sehingga siap dengan perubahan dan dinamika zaman serta selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, ucapan, ataupun lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.